Jadi seperti yang kita lihat di sini Bapak ada share screen. Ya. Materi kita hari ini adalah teknik mengembangkan ide, khususnya ide usaha. Jadi sebelum-sebelumnya sudah dipaparkan tentang bagaimana memunculkan ide, kemudian ide-ide apa saja yang ada. Kemarin kita sudah ada bahas ide tipe A, tipe B, tipe C. Ya, kemudian bagaimana suatu ide itu dimunculkan, ya. Bagaimana mendapatkan ide. Setelah ide itu didapatkan, maka di sini kita akan lanjut kepada bagaimana ide yang sudah didapatkan tersebut dikembangkan. Dalam hal ini idenya adalah ide tentang usaha, ya, usaha. Udah. Jadi kita lihat, jadi teknik mengembangkan ide itu ada dua, ya. Secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah teknik inside out. Dari katanya itu inside out artinya dari dalam menuju keluar. Nah, jadi teknik inside out ini adalah teknik yang mana ide-ide itu didapat dari dalam diri seseorang, baru kemudian dikembangkan, ya, baru kemudian dikembangkan. Inside out ini biasanya bisa muncul, ya, seperti bagan yang Bapak tampilkan, itu bisa muncul, ya, ini dari dalam, ya, ini bisa muncul dari dalam berupa hobi, pengalaman, keterampilan, preferensi, kepribadian. Kemudian tentu saja bagian-bagian ini dikemas dengan kreativitas dan inovasi. Tentu saja dari sini nanti akan keluar produk inovatif, produk unik, ataupun produk terbarukan. Misalnya, ada yang hobi memasak. Ya, jadi kalau ada yang hobi memasak, nah ini dari dalam kan hobinya. Kemudian dari hobi itu bisa ditambahkan kreativitas ataupun inovasi, maka akan muncullah produk, ya, akan muncul produk. Seperti misalnya hobi masak, hobinya masaknya masak mie misalnya, mie goreng. Nah, jadi dari mie tadi itu bisa dikembangkan bagaimana produk pengembangan mie, itu contoh. Misalnya seperti yang kita ketahui, Om Bill Gates, ya, Om Bill Gates itu hobinya di dunia perkomputeran. Jadi asal mula dia membangun usahanya itu melalui hobi. Kenal kan Om Bill Gates? Salah satu orang terkaya di dunia. Nah, jadi awalnya dia memulai usahanya itu melalui hobi. Dia hobinya di bidang komputer, suka otak-atik komputer. Akhirnya dia kembangkan seperti itu. Nah, ataupun dari pengalaman, ada yang pengalamannya hobinya bukan hobi, ya, pengalamannya banyak di bidang misalnya di bidang traveling misalnya, banyak pengalamannya di bidang traveling. Nah, dari sana dia bisa memunculkan produk-produk inovatif, produk unik ataupun produk terbarukan. Nah, contoh misalnya dari pengalaman yang sudah pernah, misalnya pendiri Traveloka itu Bapak baca katanya dia mendirikan Traveloka itu, ya, ini sebenarnya nggak boleh sebut merek karena nggak dibayar ini. Nah, cuman sebagai contoh yang nyata, pemiliknya itu punya pengalaman menarik, ya, dalam bidang perjalanan, ya, nanti bisa dibaca, ya. Nah, jadi dari sana dia memunculkan produk inovatif. Inilah contoh inside out. Ataupun keterampilan, ada yang terampil dalam pembuatan produk kerajinan, ya, produk-produk hiasan. Nah, dari sana ditambahkanlah kreativitas, inovasi, maka akan muncul yang namanya produk inovatif, produk unik, ya, dan sebagainya. Nah, itu teknik, ya, teknik inside out, dari dalam, ya, dari dalam menuju keluar. Jadi asal mula pengembangannya itu dari dalam dulu, ya, diasah dulu yang dari dalam, ya, baru kemudian dikeluarkan seperti itu.
Jadi semua dimulai dari dalam menuju keluar. Itu teknik pengembangan ide yang disebut dengan teknik inside out ya, inside out. Oke, kita lihat teknik yang kedua itu adalah kebalikannya, outside in. Outside in artinya dari luar menuju ke dalam. Jadi kita itu melihat bagaimana kondisi dari luar, kondisi luar tadi itu baru kemudian kita kembangkan ide-ide berdasarkan kondisi dari luar. Ya, jadi ini disebut dengan outside in. Dari luar dulu kita lihat kondisinya, baru kemudian kita kembangkan dari dalam gitu ya. Ini bagannya bisa ini contohnya misalnya ya. Jadi improvisasi produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada kita lihat produk sekarang ini bagaimana, apa kelemahannya, ya kira-kira produk ini sudah sesuai enggak dengan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Baru yang dari luar juga bisa ini mengombinasikan industri atau produk. Oh ternyata orang eh, makan harus minum misalnya. Sementara selama ini produk ini hanya jual makanan. Misalnya ya, yang ngetren-ngetren ini sekarang itu banyak itu orang jualan ayam ya, ayam yang digunting-gunting, kemudian ditaruh bubuk-bubuk perasa gitu ya. Nah itu tidak ada minumannya ya, hanya jual ayamnya digoreng, kemudian digunting, ditaruh produk, ditaruh apa ya, bumbu-bumbu ya. Nah ini bisa kita lihat bahwasanya kombinasi produk itu perlu. Nah, kemudian dari luar itu mengenal dan memahami kebutuhan. Kira-kira bagaimana kebutuhan masyarakat sekarang ini, zaman sekarang. Nah, dalam masa pandemi ini kebutuhan masyarakat bagaimana? Semua orang butuh masker. Itu contoh. Jadi walaupun si Ramadhani misalnya ya tidak pintar menjahit, tidak pintar membuat masker, tetapi melihat kebutuhan masyarakat sekarang ini membutuhkan masker, nah jadi ini bisa merupakan suatu ide ya yang bisa dimunculkan. Nah, dan setelah muncul idenya itu nanti bisa dikembangkan menjadi suatu produk seperti itu. Sebentar ya, ini ada yang mau masuk si iPhone ini. Oke, nah, yang lain contohnya memahami tren. Ya, dari luar, trennya seperti apa sekarang? Tren anak muda sekarang apa? Tren sekarang sepeda ya? Sepeda. Sepeda, Pak. Muka aku mana ya? Sepeda lipat sekarang trennya. Itu contoh. Astagfirullah. Nah, jadi bagaimana kita melihat kondisi tren-tren sekarang ini? Nah, dengan melihat tren ini juga sama, kita bisa memunculkan produk baru. Dari luar trennya dari luar, kemudian kita ambil, kita kembangkan. Kemudian yang lain misalnya contohnya kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar ada apa? Seperti kemarin pernah Bapak tantang kalian membuat apa ya? Produk-produk inovasi terbaru, produk-produk kreatif terbaru, memperhatikan lingkungan sekitar. Kemarin ada yang katakan, "Pak, di lingkungan sekitar saya itu banyak limbah. Di sekitar lingkungan saya itu banyak sampah." Jadi dari sana lingkungan sekitar itu bisa juga memunculkan produk terbarukan. Dari luar, kita lihat kondisi luar, dari luar itu kemudian masuklah ide ke dalam diri kita, kita kembangkan seperti itu. Nah, yang lain misalnya ya, membuat pemikiran-pemikiran dari tentu saja dari kondisi di luar ya. Oh, sekarang ini ataupun ke depannya nanti manusia ini sudah malas ya, tidak ada lagi yang mau mencuci baju di rumah. Ya. Membuat asumsi, oh ke depannya lagi 10 tahun lagi perempuan-perempuan Indonesia sudah tidak ada yang bisa memasak. Jadi bagaimana solusinya? 5 tahun ke depan manusia-manusia, khususnya perempuan-perempuan cantik Indonesia ini, ya sudah malas mencuci baju. Semua sudah mau ekspres, misalnya. Kedepannya lagi sudah tidak ada manusia yang bisa menjahit baju. Nah, jadi kita bisa membuat suatu produk, ya. Nah, jadi inilah contohnya, ya. Contohnya. Jadi inilah yang disebut dengan outside in, dari luar. Ya, dari luar kemudian kita ambil kondisi-kondisi luar, kita melihat, baru kemudian kita
dari luar itu kita masukkan ke dalam diri kita, kita kembangkan. Tentu saja ini harus melihat kondisi-kondisi luar. Jadi inilah yang disebut dengan outside in tadi ya, outside in. Jadi jelas berbeda ya, bagaimana teknik mengembangkan ide usaha. Jadi kalau inside out, dari dalam dulu baru kita menuju keluar. Jadi inside out itu lebih ditekankan kepada hobi, kemampuan, pengalaman diri kita. Ya, dari diri kita. Kalau outside lebih cenderung melihat kondisi di luar. Mana lebih baik? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau ada manusia yang tidak punya hobi, tidak punya bakat, tidak punya pengalaman, lebih bagus dia mengambil yang outside in. Tetapi kalau bagi manusia-manusia yang punya bakat, punya pengalaman, punya kemampuan khusus, punya skill, lebih bagus yang inside out. Ya, banyak yang kita lihat ya, banyak yang kita lihat orang-orang sukses itu dari inside out. Seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya Bill Gates ya. Dia hobinya di dunia komputer. Akhirnya apa? Dia kembangkan produk-produk komputer. STR 77 ya, hobinya masak. Akhirnya muncul produk minuman dan makanan seperti itu. Hobinya megang-megang rambut orang gitu ya. Suka gunting-gunting rambut orang gitu ya. Nah, akhirnya dia kembangkan ya, membuat produk jasa salon seperti itu. Nah, itu inside out. Kalau outside in tadi ini ya dari luar dulu. Sekarang ngetrennya apa? Oh, ngetrennya seperti yang Bapak katakan tadi, sepeda. Jadi bagaimana? Oh, kita buatlah produk sepeda misalnya, ataupun kita buat produk pelengkapnya ya, produk pelengkap dari sepeda misalnya baju pesepeda, sepatu pesepeda, kacamata pesepeda. Nah, kemudian kondisi masyarakat sekarang bagaimana? Pandemi, ya. Pandemi artinya mau pakai face shield misalnya. Face shield waktu pertama kali muncul 50.000. Sekarang face shield ada yang harganya 7.000 ya. Nah, karena kondisi seperti itu. Face shield tahu kan? Penutup wajah itu yang dari plastik. Masker. Tahu, Pak. Pak. Ya masker. Nah, kedepannya bagaimana lagi gitu ya? Mengenal kebutuhan masyarakat ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu saja penjelasan yang mau Bapak sampaikan ya.